Ini jalan, ini bekas layar lori. Ini ada jalan. Ini pun jalan ke lurus sana. Ini naik. Jadi di sini pun meski bukit seperti apapun, itu jalannya banyak dan di bawah pasti ada jalan seperti ini. Itulah, kita sangatlah mudah untuk bekerja, sangat meringankan kita untuk bekerja. Jadi langsung kita hitung. Ini enggak hoax, langsung di lapangan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi dengan saya Zainal Satori. Nah, sesuai dengan janji saya semalam, yaitu tentang jalan yang ada di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Nah, karena jalan yang ada di perkebunan sawit ini sangatlah penting banget, karena banyak juga orang yang berbondong-bondong pemanen sawit yang ada di Indonesia, yang ada di Kalimantan, itu pergi ke Malaysia. Padahal kan di Indonesia sudah ada sawit. Nah, kenapa dia kok pergi ke Malaysia untuk memanen sawit juga? Dan alasannya itu apa? Gitu kan sama-sama ada. Sebenarnya harganya pemanen sawit yang ada di Indonesia dan yang ada di Malaysia itu pun lebih kurang, geng. Kalau pohon seperti ini kalau di Malaysia, kalau di sini ya, ini satu tan 50 ringgit Malaysia. Dan kalau di Indonesia, kalau pohonnya seperti ini, itu lebih kurang 130.000, ada yang 140.000 rupiah. Jadi kalau dirupiahkan ya lebih kurang, selisih pun nggak banyak. Selisih nggak banyak, namun banyak banget orang yang berbondong-bondong pergi ke Malaysia, sama pekerjaannya yaitu pemanen sawit. Nah, tentunya mungkin tentang pekerjaannya itu ringan atau enggak. Kalau gimana ya? Bukan ringan, kalau ringan itu lebih kurang ya. Tempatnya mungkin, atau buahnya itu besar kecilnya ya. Dan kalau yang saya rasakan itu yang paling penting itu jalan yang ada di perkebunan sawit, karena itu sangat menghambat sekali pekerjaan apabila jalannya itu jauh, dan sangat mempercepat atau memudahkan para pekerja pemanen sawit apabila itu jalannya sangat dekat. Nah, berhubung semalam saya sudah janji jalan perkebunan di Malaysia, oke, sekarang saya kasih tunjukkan atau saya langsung sepil jaraknya itu berapa pohon sudah ada jalan. Oke, ini saya nggak akan tipu-tipu, lebih baik kita jujur daripada hancur ya. Buat apa kita buat konten-konten yang tipu-tipu? Buat apa kita konten yang hanya untuk mencari viewer, hanya mencari keuntungan dari YouTube saja, tapi kalau nggak ada manfaatnya? Lebih baik sedikit menonton, nggak masalah, yang penting ada manfaatnya. Insya Allah banyak orang yang suka atau yang menunggu, jadinya kita nanti akan sukses pada waktunya, gitulah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, langsung kita sepil jalan di Malaysia, jalan di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Nah, oke, geng, ini saya sudah di jalan ini ya. Kau lihat ya, ini jalan, ini bekas layar lori. Ini ada jalan. Ini pun jalan ke lurus sana. Ini naik. Jadi di sini pun meski bukit seperti apapun, itu jalannya banyak dan di bawah pasti ada jalan seperti ini. Ini kan payo ya, paling bawah ya. Ini sana kan bukit, itu nggak kelihatan ya, oke, nggak masalah. Sana bukit, otomatis kan buahnya itu kalau kita panen diturunkan ke bawah, nantinya ada di situ buahnya. Di situlah kita tinggal mengangkat sedikit saja sudah sampai jalan. Itulah, kita sangatlah mudah untuk bekerja, sangat meringankan kita untuk bekerja. Jadi di sini itu kayak kereta tolak atau arko ya, kereta sorong itu kayak nggak berlaku di sini, geng. Karena jalannya itu sudah dekat-dekat sekali. Dah, ini juga jalan ini ya, ini jalan pergi ke sana. Ini lepas itu naik ke bukit. Nah, jalannya itu di sini ada jaraknya itu berapa pokok? Oke, langsung kita hitung ya. Dari sini ya. Ini bukan ini kan ini sudah tepi jalan yang agak dalam sedikit ya. Oke, dari sini, oke. Alright. Langsung kita hitung. Ini enggak hoax, langsung di lapangan. Nah, ini jalan, oke, ini jalan. Perhatikan, ini jalan. Ini pohon satu. Dan itu juga pohon. Tuh, dua. Kita hitung ya. Dua.
3 itu ini pohon 3 ya, ini pohon 3. Nah, sudah ada jalan lagi, geng. Macam mana? Gimana? Sangat senang bukan? Tuh. Jadi itu yang sudah dipanen tinggal satu jalan sudah jalan, pergi sana pun juga sudah jalan. Jadi jalan ini nanti dilipatin oleh lori atau truk. Jadi kita sangatlah mudah untuk memanen sawit yang ada di sini, nggak keberatan. Ini sudah jalan ya, ini sudah jalan. Karena ini paye, biasanya kalau paye sebelahnya itu ada jalan lagi. Nah ini juga jalan lagi. Nah nanti pastinya para geng-geng itu ada yang bilang seperti inilah, itu yang dikasih tunjuk itu, yang direkam itu yang deket jalan saja. Ya memang ada yang jauh, tapi di Malaysia sini sejauh-jauhnya itu hanya 5, 6, paling banyak mungkin 7 pohon. Situ sudah ada jalan. Jadi nah ini seperti ini. Jadi sangat mudah itu. Kalau ini ada 5 ini sana. Karena sana ada becek ya, karena payu. Enggak usah pergi sana lah. Jadi memang ada yang 5 pohon. Jadi apabila ada yang jauh pohonnya itu jalannya itu lebih dari 8 atau 9 pohon dari jalan, biasanya itu enggak ada yang manen, geng, di sini. Atau kita bisa komplain ke tuan kebunnya, gimana ini jalannya jauh, saya nggak bisa bekerja kalau nggak dikasih jalan lagi. Nah itu dikasih jalan, dibuatkan jalan, sangatlah mudah. Apabila dia tuan kebun itu belum punya uang gitu kan, namanya orang juga ada juga kan yang masih mungkin uangnya itu untuk dipakai yang lebih penting lagi, itu nggak masalah. Ada juga, geng, yang jauh, yang ada yang 9 atau 10 paling, kalau yang sampai 10 ke atas itu kayaknya nggak ada lah setahu saya ya. Kalau di perkebunan pribadi yang saya tempatin ini loh ya, saya kan bercerita sesuai dengan fakta yang pernah saya alami. Nah kalau misal jauh itu mungkin bisa kita kerjakan, tapi kita runding masalah harga. Nah misalnya biasanya harga 50 ya kita minta 80, 90, ada yang minta 100 per ton. Jadi tuan kebun pun atau yang punya kebun itu juga mikir, daripada saya bagi ke orang dan bekerja itu lebih lambat, harganya tinggi, dan gimana ya, lebih baik, pokoknya intinya pasti dia memikirkan lebih baik saya membuatkan jalan. Sekali buat jalan, memang buat jalan itu agak mahal, tapi kan dipakai untuk selamanya gitu kan. Jadi saya belum bercerita, jalan di sini nggak ada yang berlubang, geng. Di sini semuanya rata seperti ini. Nah ini kalau misalnya ada rusak sedikit seperti itu langsung diperbaiki atau di repair kalau di sini. Kalau masalah pembuatan jalan, biayanya itu juga lumayan mahal sih, geng. Harganya ya, satu hari sekarang lebih kurang 450 ringgit kalau nggak salah. Itu mengundang JCB yang membuat jalan itu ya, itu satu hari, geng. Tapi di sini tapi di sini tuh banyak batu sebenarnya, geng. Lebih bagus di Indonesia. Sebenarnya ya, tanahnya pun lebih bagus di Indonesia. Nih, kamu lihat nih banyak batu-batunya. Sini banyak batu-batu, tapi sawitnya di sini ya, nih tetap unggul. Nah tuh buahnya pusing-pusing tuh, berkeliling, ada numpuk-numpuk itu. Nanti kalau saya kasih tunjuk satu pohon saja, kalian bilang itu pilihan. Nah, nih lagi kasih tahu lagi nih semuanya musing-musing, itu masih muda. Nanti kalau sudah tua ya mekar dia. Jadi ya seperti itulah alasannya banyak orang Indonesia atau TK Indonesia, yang di Indonesia pun sebenarnya ada kelapa sawit, namun banyak yang pergi ke Malaysia. Yaitu yang pertama itu tentang harga. Sebenarnya kalau harga itu nggak seberapa beda jauh sama yang ada di Indonesia, yaitu alasannya ya tentang jalan. Jalan itu sangatlah dekat di sini, jadi sangatlah mempermudah untuk pemanen sawit di Malaysia. Kalau di Malaysia sini manen sekali tolak
sekali ngumpulin gitu kan, sekali loading itu satu orang sudah hal yang biasa seperti saya. Namun kalau di Indonesia setahu saya itu belum ada. Pasti bergeng, kurang-kurang 2, 3, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang itu kalau di Indonesia. Karena di sana kan jalannya agak jauh. Nah, tujuan saya buat video ini selain untuk memberitahu para calon TKI yang ada di Indonesia pergi ke Malaysia perbedaan itu bagaimana dan alasannya orang Indonesia pergi ke Malaysia itu bekerja sawit itu alasannya apa lah, ini sudah saya jawab semua. Selain itu semoga video ini dilihat oleh para petani yang ada di Indonesia. Semoga para petani itu bisa melihat video ini dan bisa melihat juga jalan-jalannya yang sudah saya tayangkan tadi, dan semoga juga dia bisa terinspirasi dan membuatkan jalan yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak usah susah-susah, nggak usah jauh-jauh pergi ke Malaysia hanya untuk memanen sawit, untuk bekerja, sama-sama kuli kok pergi ke luar negeri gitu kan. Nah, semoga video ini juga dilihat oleh petani yang ada di Indonesia. Oke, dari sini mungkin semuanya sudah paham ya, dan di video selanjutnya mau ditayangkan apa lagi atau ada yang dipertanyakan ataupun ada juga yang masih penasaran tentang apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya ada waktu dan kalau saya mampu, kalau saya pun bisa, saya akan buatkan. Kecuali kalau saya nggak bisa ataupun itu nggak boleh direkam gitu, saya nggak bisa. Karena di sini juga saya pendatang, jadi harus minta izin dulu. Oke, saya Yanila Satori, TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.